Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersyukur kita kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali, pertemuan ke-11 ya. Oke, minggu lalu Bapak sudah ada bercerita sedikit tentang bagaimana pengerjaan, khususnya kita sebagai seorang calon guru dalam menggunakan Microsoft Excel, seperti itu. Masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu, teman-teman? Mohon maaf, Masih Bapak. saya masih proses uploading ya, yang pelan-pelan masih dari kelas Bahasa Indonesia, PGSD, kelas A, kelas D. Mungkin Anda, kalau Anda hidupin notifikasi, mungkin ada muncul di situ. Dan memang kita ada satu kali ya, kemarin nggak masuk ya, kalau saya tidak salah ya. Nah, cuman itu harusnya memang bersifat penugasan, nanti saya akan berikan penugasan terkait minggu lalu lah, pengganti dari pertemuan tersebut. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan halo, oke. Terkait dengan pertemuan hari ini, kita akan coba melanjutkan kegiatan yang sudah saya jelaskan minggu lalu dalam konteks bagaimana menggunakan fungsi-fungsi rumus di Microsoft Excel. Kemudian nanti saya akan melakukan penugasan kepada Anda secara berkelompok ya. Secara berkelompok nanti kita ada 12 ya. Berapa orang kita, Rido? 15 Pak. 15. Nanti kita bisa bentuk jadi 4 kelompok. Nanti kalau 15 berapa orang itu? Rido boleh di WA-kan Japri daftar nama kita kemarin kembali? Oh, boleh Pak, sekarang ya Pak. Sekarang biar saya coba bagi kelompoknya nanti langsung. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, ini daftar nama ya, Do. Kalau yang bentuk Excel ada nggak, Do? Yang kamu buat? Yang daftar hadir kita. Oh, yang ada. Oh iya, siap Pak, siap. Oke, udah. Oke, nanti saya akan coba menunjukkan bagaimana cara membentuk kelompok secara adil ya, tanpa harus dibentuk sendiri oleh mahasiswanya. Kita memanfaatkan kecerdasan buatan, langsung kita tinggal masukkan namanya, masukkan jumlah kelompok, nanti langsung muncul sekian orang. Jadi Anda juga sebagai seorang calon guru, mana tahu rezekinya ngajar di SMP atau di SMA, dan juga masih online, masih bisa menggunakan cara itu nanti. Anda bisa mengikuti dan mempraktekkannya dalam
konteks Anda sebagai seorang guru. Baik, saya akan lanjutkan kegiatan kita yang kemarin. Kegiatan kita yang kemarin kalau saya tidak salah di sini ya. Ini ya, teman-teman. Nilai ujian bulanan, tengah semester, dan ujian semester. Ya, benar, Pak. PPKN kelas 7, guru Ade Pranata Ginting, misalnya seperti ini. Ini ada 3 contoh, 3 orang kemarin kita sudah cerita tentang nilai rata-rata bulanan. Nah, mungkin teman-teman penasaran begitu, bagaimana sih sebenarnya Pak ini jika dijumlah begitu ya? Atau misalnya kita mau menambahkan satu sel di sini. Kita pengen tahu nih jumlah dari misalnya gini, kita mau nambahkan satu sel di sini, jumlah dari UB1, UB2, UB3, UB4 misalnya gitu. Ujian bulanan 1, bulanan 2, bulanan 3, bulanan 4, sebelum dicari rata-ratanya. Kita tahu dulu nih berapa jumlah semua nilai dia ini, baru nanti di sebelahnya baru kita bikin nilai kolom rata-ratanya. Atau kita mau pindahin ini ke sebelah sini begitu. Saya rasa tidak terlalu sulit sih sebenarnya. Yang pertama tetap arahkan kursor dari atas seperti ini sebenarnya. Kemudian kalau Anda mau menambahkan satu sel, Anda boleh gunakan insert. Nah, boleh Anda insert langsung dan langsung akan muncul. Ada satu kolom di sini. Nah, Anda misalnya pengen kolom ini Anda buat namanya kolom jumlah gitu ya. Jumlah nilai UB-nya gitu ya. Lagi-lagi teman-teman jangan bingung kalau misalnya dia kayak ketutup gini ya. Nah, misalnya teman-teman pengen ini agar bisa penuh di satu tempat ini, Anda bisa wrap text sebenarnya. Kalau pengen dia jadi dipaksa pada satu tempat. Tapi kalau Anda tidak ingin, Anda misalnya pengen manjang aja, Anda tinggal ini. Klik kiri 2 kali yang ini. Seperti yang sudah kita bahas kemarin. Tapi kalau Anda pengen dia ramping, maksudnya tidak usah makan tempat, Anda bisa nanti gunakan wrap text yang ini. Pada ini. Tapi sebelumnya memang di back dulu ya. Nah ini tadi kan gini ya. Ini kan nggak kelihatan nih. Maka Anda bisa klik wrap text-nya. Ya. Itu gunanya itu untuk memaksa dia berada pada satu sel yang kita inginkan begitu. Dan memang nilai kan tidak perlu terlalu banyak sih ya. Tidak perlu terlalu panjang kan. Artinya nilai itu cukup segini pendek. Kecil aja udah cukup. Artinya kita hemat gitu. Nanti kita akan coba praktek bagaimana kita juga bisa ngeprintnya nanti. Nah, misalnya seperti ini. Bagaimana kita sebenarnya menjumlah. Nah, fungsi jumlah itu teman-teman juga adalah suatu fungsi yang sangat umum. Yang pertama, untuk menggunakan fungsi jumlah, kita gunakan tetap sama dengan, baru kita gunakan fungsi SUM ya. Fungsinya ada SUM di sana. Kemudian buka kurung. Nanti kita tinggal memilih dari sel berapa ke sel berapa yang ingin kita jumlah. Nah, misalnya di sini ada sel F9. Nanti kita ketik F9. Ini secara manual ya. F9 langsung otomatis ya. Berwarna biru F9-nya. Kemudian jangan lupa titik 2. Ya, titik 2 itu artinya sampainya ke berapa? Sampai ke I9. Nah, otomatis ke bloknya teman-teman ini. Ini mungkin nggak terlihat di sini karena ketutupan. Nanti jangan lupa tutup kurung baru di enter. Nah, artinya apa? Untuk membuat fungsi jumlah di Excel itu, kita tinggal menarik dari sejumlah proses ini. Kemudian kita tidak perlu menjumlahkan secara manual atau pakai kalkulator. Jadi jika punya suatu masalah misalnya atau suatu ada banyak sekali yang mau kamu jumlahkan begitu. Kamu tidak saatnya lagi menggunakan kalkulator, tapi gunakanlah Excel ini. Dengan cukup satu klik, gunakan fungsi SUM, kamu tarik dia dari mana ke mana, kemudian kamu jumlahkan, kamu tinggal buka kurung, buka tutup kurung, sama dengan SUM, buka kurung, sel berapa sampai sel berapa, tutup kurung, enter, selesai. Sifatnya seperti itu. Yang ini saya sudah kasih tahu kemarin, agar lebih cepatnya sebenarnya Anda tinggal bisa langsung gunakan fungsi tanda seperti ini, yang lambang ini, tambah hitam ini, ya. Ini Anda bisa tinggal tarik, klik kiri, tahan, Anda tarik ke bawah. Nanti dia udah otomatis. Ini otomatis ini. Kalau tidak percaya, kita boleh kita letakkan kursornya di 332, kita cek rumusnya ke atas. Ya, ingat ini adalah formula bar ya teman-teman. Ini formula bar. Nah ini kamu cek rumusnya ke atas. Iya benar. F10. Kamu cek mana F10. Yes, benar ini F10. Ini F10. Kemudian kamu cek mana I10. Benar ini I10. Artinya dari F10 sampai I10. Yang ini juga bisa kita cek. Kalau kita ragu. F11. Benar. Memang ini adalah dari nilai UB1 atas nama Rido sampai I11 yang ini. Atas nama Rido juga UB4 ya. 90. Nah,
Pak Supriyadi, kita pengen memindahkan yang ini aja, Pak. Ini kita pindahkan aja ke sebelah sini, Pak. Supaya kita tidak terlalu bingung nanti maksud nilai rata-rata ujian bulanan itu apa. Nah, caranya sama. Ini kita tinggal klik. Sebenarnya ini tinggal kita cut, teman-teman. Ini mesti kita cut. Cara nge-cut itu artinya adalah dia sekaligus mendelete, tapi kita juga copy. Itu fungsi cut. Jadi cut itu adalah kita menghapus kolom ini ke bawah semua. Ini kita cut gitu. Oh, tidak bisa katanya karena di sini ada merge cell. Tapi tidak apa-apa. Kita coba oke kan aja apa yang terjadi. Tidak bisa. Makanya harus kita lepas dulu merge-nya. Kemudian ini juga kita lepas web text-nya. Tidak apa-apa. Nanti kita rapikan nanti di bagian sini. Sebentar. Misalnya ini, atau kalau rasanya ribet, Anda boleh langsung menambahkan satu sel juga boleh sebenarnya sih, kalau terlalu ribet rasanya seperti itu. Saya sebenarnya mau ngopi, sebenarnya mau cut. Oh, ternyata nggak bisa juga ya, karena ada merge cell. Oke, coba ini saya praktekin, coba dengan cara copy. Bisa nggak copy ya? Saya kembalikan dulu ke fungsi yang tadi. Saya mau copy dulu. Oke, nah misalnya ini saya copy nih. Semua ke bawah. Saya mau letakin di sini. Kemudian saya klik, saya letakin kursor saya di sini, dari atas. Kenapa saya letakinnya kok dari atas, Pak? Supaya maksudnya sampai ke bawah sekali, dia tetap mengikuti gitu. Nah, ini saya tekan insert copy cell. Atau insert set column. Coba saya ketik insert copy cell. Apa yang terjadi? Oke. Ternyata dia bisa di copy. Artinya fungsi yang tadi bisa tercopy. Tetapi fungsinya sekarang sudah jadi berubah. Kenapa? Karena kan di sini tadi ada isi rumus. Nah, berarti sangat tidak disarankan. Ini yang coba-coba nih. Sangat tidak disarankan jika kamu mengcopy satu yang ada isinya rumus, maka nanti definisi yang ada di dalam rumus ini akan berubah ketika kamu geser kemari. Jadi sebaiknya ini di-delete dulu. Ini di-delete dulu selnya. Nah, udah di-delete, udah hilang dia. Kemudian kamu tambahkan di sini insert kolom. Ini insert. Oke, kamu insert sesuatu ini di sini. Kemudian kamu buat di sini misalnya nilai rata-rata misalnya seperti ini. Nah, nilai rata-rata ujian bulanan. Kemarin saya sudah ajarkan apa rumus rata-rata, teman-teman. Bagi yang masih ingat, sebenarnya ini adalah salah satu cara saya sengaja saya hapus. Saya hanya mau nanya sebenarnya apa fungsi rata-rata. Masih ingat nggak minggu lalu? Average ya, Pak? Yes, average, benar sekali. Average ya, bahasa Indonesianya, buka kurung. Nah, hati-hati teman-teman, jangan salah tarik ya. Kalau kita mau menggunakan fungsi otomatis pakai kursor, setelah buka kurung ini, kamu bisa arahkan kursor kamu sehingga dia berbentuk tanda positif seperti tanda apa ini, tanda rumah sakit ini. Lambang plus seperti ini dia. Jadi ada banyak tanda ya di sini. Ada tanda hitam, tambah, ada tanda seperti ini juga ya. Ini artinya ini lagi mau narik rumus ini. Seperti ini. Ingat, hanya dari sini sampai sini yang mau kita tarik rata-ratanya. Kita jangan lupa tutup kurung, kita enter. Dan setelah terjadi ini seperti ini, kita tinggal letakkan seperti ini. Lihat tanda hitam ini, kita tinggal tarik ke bawah. Kalau kita tidak percaya atau ragu, kita boleh cek rumusnya kembali. Benar F10 I10, F11 I11. Jadi udah benar. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saya tidak salah, saya ada berikan pemahaman dan tugas kepada kalian kemarin. Bagaimana jika, ya, masih tidak salah nih, jika nilai rata-ratanya misalnya memberikan efek berapa persen kemarin saya katakan? 30%, Pak. Nah, sudah ada yang coba nggak? Iya, Nilai Pak. akhir Saya ini belum paham, adalah, Pak. nah, misalnya nilai akhir ini kita mau bikin rumusnya adalah gini. Jadi pertama teman-teman, kita buat dulu tanda sama dengan, baru kita buka kurung. Ini kita bermain dengan logika ya. Ini kita bermain dengan logika. Ingat, di dalam Excel itu tanda bintang, ya, sebentar saya dilihat dulu nih. Saya mau contohkan dulu, misalnya saya punya angka 12. Saya punya di sebelahnya ini angka 3 gitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau saya mau ngalikan 12 kali 3, caranya sebenarnya tak perlu repot-repot. Saya tinggal bikin sama dengan, saya tinggal ketik 12, terus saya tekan tanda bintang, baru saya tekan 3. Ini kalau saya enter jadi 36. Itulah hebatnya Excel. Dia seperti kalkulator juga, malah lebih canggih dari kalkulator. Nah, ini misalnya, ini tadi kalau mau pakai sel bisa juga. Kalau mau pakai sel misalnya apa? Sel berapa tuh? Sel ini P4
Nah, kalau kalinya nggak boleh kali seperti ini, nggak boleh juga kali seperti ini. Kalinya harus yang ini. Nah, yang ini kalinya. Bintang. Ya, dikali dengan sel berapa? Sel Q4. Nah, misalnya kalau kamu mau menggunakan fungsi manual seperti ini juga boleh, akan ketemu juga jawabannya 36. Nah, saya mau bilang apa? Kalau mau langsung mengerjakan di sini, gampang insya Allah. Pertama kita langsung buat aja dulu seperti ini, sama dengan, atau kita mau cari dulu 30% ya boleh. Nah, sebaiknya kita gunakan langsung aja. 30% itu berarti 0,3 teman-teman. Benar atau tidak ya? Iya, benar, Pak. 30% itu 0,3 nggak? Coba. Bentar ya. Oke, ini 0,3 dikali bintang ya, dikali nilai siapa? Dikali ini kan? Dikali nilai dari si Rizka itu kan? Nilai rata-ratanya. Rata-rata. Kan kemarin saya katakan, coba ini kita skip dulu. Porsi nilai itu berapa kemarin? 30% ujian bulanan. Terus apa lagi? 40% ya? Saya katakan, atau berapa persen? Oh, Pak, 20 UTS 35%. Oke, sebentar. Saya ketik dulu 35%. UTS. UTS. UASnya 40%. UASnya 40%. Bulanan? UB-nya 25, Pak. Oke, 25% misalnya seperti ini, ujian bulanan. Nah, ini jumlahnya udah pas nggak 100% nih? 25 tambah 35, 60 ya. 60 tambah 40, 100 ya. Pas ya. Maksudnya apa? Ujian bulanan itu memberikan pengaruh 25% terhadap nilainya, itu maksudnya. Wajar dong UAS, karena walaupun sebenarnya UAS ini tidak bisa dikategorikan yang paling tinggi, tapi memang itulah ujian final. Ujian semuanya gitu kan. UTS itu kan ujian tengah. Nah, ujian bulanan itu ujian yang dilakukan setiap bulannya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Coba kita uji coba dulu ya. Uji coba dulu, tes dulu. Nah, pertama, 25% itu adalah 0,25. Kemudian kamu gunakan bintang. Kemudian kamu akan mengalihkannya ke siapa? Ke sel K9. Coba kita tes dulu ini. K9. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian plus. Mana tanda tambah? Oh, ini tambah. Buka kurung lagi. Coba ini kita coba dulu ya. 0,35 dikali dengan siapa? UTS-nya. Berarti UTS-nya adalah L9. L9 tutup kurung. Kemudian ditambah 0,40 sebenarnya. Tapi jangan lupa bikin kurung ya. Nanti saya salah dia. Jadi teman-teman, terkadang di sini kursornya nggak kelihatan. Ini di sini nggak kelihatan kursor. Maka kursornya itu ada di atas sini. Ini. Jadi yang kamu ketik di sini munculnya di sini. Makanya ini namanya formula bar. Jadi kalaupun kamu mau ngetik di sini juga boleh. Itu sama artinya dengan mengetik langsung di sini. Ini dengan ini sama artinya. Karena ini kan sempit banget, tidak nampak, tidak terlihat ya. 0,40 dikali dengan M9. Tutup kurung. Kira-kira rumus ini akan berhasil atau error? Coba kita enter untuk melihat fungsinya berhasil atau tidak. Berhasil teman-teman. Berhasil secara Excel. Jadi nilai akhir dari Rizka Ananda 83,6875. Coba kita kerjakan secara manual. Coba teman-teman ambil dulu kalkulator Anda sekarang. Mohon bantuannya. Oke, coba kalikan dulu. 25/100. Teman-teman mohon bantuannya. 25/100 kali 78,75. Berapa? Sebenarnya saya juga bisa bikin di sini sih. 25% kali 78,75. 78,75. Oh, nggak bisa, nggak mau dia. Berarti dia harus diganti fungsinya dengan 0,25. Nggak mau dia. 0,25 itu kan 25%. Dikali, oh nggak mau dia. Kenapa nggak mau teman-teman ini? Coba siapa yang bisa jawab? Kenapa ini nggak mau ini? Ketika di enter nggak muncul nilainya. Apa yang kurang dari sini? Apa yang kurang dari rumus ini? Tanda kurung. Kurungnya, Pak.
Kurung Dan sama dengan oke. apa? Sama Coba dengan tanda kurung saya bikin ya. Misalnya ini ya. Oke, ini saya kurung. Ini saya kurung. Ini coba ini udah saya kurung. Saya enter ya. Nggak bisa juga. sama dengan Sama ya, dengan Pak. di depan, Pak. Sama dengan Ya, benar kan sekali. Jadi sebenarnya tanda sama dengan sama dengan di depannya betul. Itu yang menjadikannya tidak benar. Jadi ingat Excel itu kalau untuk rumus wajib selalu menggunakan Sama tanda dengan. sama dengan. Benar nggak segini teman-teman? Hasil kali di kalkulator kalian tadi. Benar, Pak. Oke, nah sekarang kita mau sebenarnya tidak perlu tanda buka kurung pun boleh langsung karena hanya satu pekerjaan. Tapi kalau dia ada berapa pekerjaan mau kita kerjakan, baru kita kasih kurung-kurung. Maksudnya apa? Kurung itu diartikan dia dikerjakan dulu ini dijumlah baru nanti ditambahnya. Seperti itu ya. Itu adalah sama dengan fungsi logika matematika itu ya. Sama dengan ini tadi 35%, berarti 0,35 dikali berapa ini teman-teman? Dikali dengan 80 ya. Nilai UTS-nya kan 80 ya teman-teman. 0,35 dikali 80. Nah, ini apakah langsung akan bisa? Coba kita tes. Langsung bisa tanpa pakai kurung. Karena hanya satu ekspresi, satu pekerjaan. Oke, benar nggak 28 teman-teman? Kalian Benar, kalikan. Pak. Oke, saya hanya mengecek aja di sini biar jangan salah. Anda juga kalikan satu lagi ya, 0,40 dikali 40 per 100 itu sebenarnya 0,4 teman-teman ya. Jadi kalau saya tulis 0,4 juga sama aja ya, jangan bingung ya. Paham ya? 40 per 100, Iya. kalau kamu selesaikan di kalkulator, itu nanti kalkulatornya akan otomatis berubah dia langsung 0,4. Karena 0 di belakang 4 itu tidak bermakna. Oke, dikali dengan UAS-nya 90. 90. Pasti ini salah. Kenapa? Karena belum ada rumus sama dengan. Oke, nah ini sudah benar. Sekarang kita mau menghitung berapa jumlah dari ini secara Excel. SUM, buka kurung, ini langsung saya tarik kemari. Karena ini tiga-tiga ini yang mau saya jumlahkan. Inilah nilai akhir dia tadi kan. Penjumlahan dari ketiga-tiganya. Sama dengan, nah alhamdulillah benar. 83,6875. Di kalian benar nggak secara kalkulator? Kalau kalian kalikan, kalian Benar, Pak. oke baik. Benar, Pak. Berarti kesimpulannya inilah nilai dari iris kanannya. Pak Supriyadi, kira-kira ini akan efektif nggak kalau ditarik ke bawah? Ternyata efektif teman-teman. Artinya rumus yang baik di atas itu ketika ditarik ke bawah langsung otomatis, nggak perlu kita ngetik satu persatu. Tapi untuk meyakinkan kita bisa cek ini. Ini dia. Misalnya 0,25. Benar ya? Kali K10. Otomatis teman-teman ini. Langsung dia narik K10. Kalau tadi kan yang ini punya Rizka J10. K9. Punya Rido K10. Semuanya 10-10 teman-teman. Tengok nih. K10, L10, M10. Punya Rido tadi, punya Rizka K9, L9, M9. K9, L9, M9. Punya Rido Alfiansa bagaimana? Punya Afranisa tadi yang ini ya, Punya ini, kalau punya Rido Alfiansa ini, K11, L11, M11. Artinya otomatis dia bisa. Dan benar. Nah, pertanyaannya sekarang. Penutup, karena waktu kita sudah mau habis. Kayak mana kita misalnya nyimpulin? Kalau ini misalnya adalah nilai rapot, kita mau meremedial nih anak-anak. Supaya kita tahu anak-anak itu dia di bawah KKM atau tidak. Nah, misalkan, ini saya hapus dulu semua teman-teman ya. Misalnya KKM-nya itu adalah 70. Saya izin menambahkan ecek-eceknya saja ya. Ecek-eceknya ada sekian orang lagi ya. Misalnya 70, 65, 68, 80. Misalnya aja nih ya. Contohnya kita mau bikin fungsi lulus atau tidak lulusnya dia gitu. 90, 95. Nah, misalnya ada sejumlah orang lah gitu ya. Nama-nama anak-anaknya. Kita nggak usah bikin rumusnya di sini ya teman-teman. Biar nggak makan waktu ya. Misalnya ini. Saya akan letakkan ini di tengah-tengah supaya rapi. Ini di tengah-tengah, kemudian di tengah-tengah. Oke. Nah, di sini kita mau bikin keterangan dia lulus atau tidak lulus. Kita mau bikin di sini keterangan namanya. Keterangan. Nah, keterangan ini nanti kita tarik gini, kita merge center ya, baru ditaruh tengah-tengah, baru kita wrap text. Keterangan yang saya maksud ini adalah dia lulus atau tidak. Kemudian jangan lupa kita kasih border, all border. Kemudian kita tarik dia ke bawah. Ini kita
kita mau kasih apa? Kita kasih juga bordernya ya supaya. Oh ini kemarin udah saya sampaikan kok lupa saya ini. Di bawah sini rupanya udah saya bilang kemarin. Maaf ya, saya nggak perhatikan tadi ke bawah, saya nggak geser ke bawah, saya lihat ke samping. Nah, kita mau kasih keterangan ini, misalnya keterangannya jangan panjang gila, cat gitu aja ya. Cat keterangan gitu ya. Nah, keterangan itu di sini kita mau bikin fungsinya itu dia lulus atau tidak lulus. Nah, jika KKM-nya 70, maka teman-teman supaya muncul di sini, supaya kita nggak ngetik manual gini, lulus. Ini kan secara manual kamu kerjakan. Misalnya KKM-nya itu katakanlah lebih besar sama dengan ya. Misalnya gini ya, lebih besar sama dengan. Jadi kalau dia sama dengan 70, nanti dia juga lulus gitu. Jangan nanti kamu bikin hanya lebih besar 70. Artinya kalau hanya lebih besar 70 nanti orang yang pas nilainya 70 nanti nggak terdefinisi. Gitu ya. Nah, maka kita gunakan lebih besar sama dengan 70. Nah, karena di sini ada nilai 70 kebetulan. Dan nanti di bawah 70 nanti akan kita gunakan dia tidak lulus gitu. Nah, kayak mana caranya? Ini kan manual ini kamu buat gini, lulus. Kemudian kamu ketik lagi, tidak lulus. Ini kan capek begini ya. Tidak lulus gitu, benar nggak? Ini lulus lagi. Misalnya ini yang terakhir kita bikin misalnya nilainya 50 lah misalnya. Supaya tahu kita remedial atau tidak remedial. Atau gini aja deh, bahasanya nggak usah lulus tidak lulus, tapi remedial atau tidak remedial. Untuk ikut ujian sebelum ditulis kerapot gitu, nilainya itu. Kan kamu sebagai guru PPKN ini ceritanya, kamu udah melaksanakan ujian bulanan 1, 2, 3, 4. Kamu bikin UTS-nya. Kamu udah cari rata-rata bulanan, kamu bikin UTS, kamu bikin UAS, kamu mau melaporkan nilai anak-anak ini ke wali kelasnya. Nah, kamu kan harus ngasih tuh nilainya. Bu, ini nilainya Bu, untuk digabungkan ke semua nilai mata pelajaran yang lainnya. Bu, ini nilai PPKN-nya ya Bu, PPKN kelas 7A. Nanti ada 7B, 7C, atau 71, 72, 73 gitu. Kalau SMP. Kalau SMA mungkin kelas 10, 11, 12. 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita mau kasih keterangan remedial. Ini hanya untuk kita aja, supaya kita langsung cepat nyari siapa aja yang remedial. Misalnya ini namanya si Adi, misalnya ini namanya si Ida, ini namanya si Ado, ini namanya si Oda, misalnya ya. Ini namanya si Adida, misalnya. Kemudian ini Odada, misalnya. Nah, ini misalnya nama-nama muridnya. Nah, agar kita tahu siapa aja di antara anak-anak yang 9 orang ini yang maka kita gunakan di sini rumus fungsi apa, teman-teman? Fungsi if ya. Kita menggunakan fungsi if. Fungsi if itu apa artinya? Fungsi if itu artinya adalah fungsi jika. Kemudian kita buka kurung, teman-teman sekalian. Setelah itu kita berikan keterangan. Nah, kita pengen ngambil keterangannya dari sel berapa? Teman-teman, kita menentukan remedial tidak remedialnya dari sel berapa, teman-teman? Dari sel nilai akhir kan? Dari sel nilai akhir PPKN kan? Iya, Iya, benar, Pak. N9 berarti. Nah, sel nilai akhir atau N9. N9 nih misalnya. Jadi, kalau benar teman-teman yang kita buat, dia langsung otomatis kayak ke blok gitu dia. Selnya itu. Ini warna biru, nampak kan, teman-teman? Nah, kemudian kita berikan keterangan lebih besar sama dengan. Kita mau kasih keterangan lebih besar sama dengan 70 tadi sebagai KKM. Nah, kemudian kita kasih tanda koma, kemudian kita kasih tanda petik. Jadi kalau dia lebih besar sama dengan 70, dia kita sebut namanya tidak remedial. Atau lulus aja lah ya, lulus gitu aja. Lulus gitu. Kemudian, kalau dia di bawah nilai 70, dia nanti kita buat namanya remedial. Atau tidak lulus juga boleh lah, biar cepat. Jangan lupa tanda petik tidak lulus. Tidak lulus itu sama aja dengan remedial ya teman-teman. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nanti kamu tinggal ganti kata-katanya saja. Kemudian ini kamu tutup, kemudian kamu enter. Waduh, ada yang salah. Apa yang salah? Nilainya kurang itu, Pak. Nilai apa yang kurang? Itu apa memang masih 70 ya, Pak? Oke. Ayo, apa yang salah teman-teman? Coba diperhatikan. Coba, apakah ada yang sudah pernah menguji coba rumus if? Anggaplah ini kita lagi apa nih? Mau tahu nih kemampuan mahasiswanya gimana nih tentang rumus if.
Ayo. Bisa? Apa yang salah? Nggak usah pakai sama dengan lagi, Pak. Oke, coba kita tes. Tidak usah pakai tanda sama dengan. Oh, akhirnya Fajar Saputra turun gunung. Oke, misalnya ini. Ini saya enter ya, saya coba ya. Oke, tidak bisa juga. Ayo. Maksudnya Pak, yang di sebelah 70 itu sama dengannya. Oh, kenapa? Dihapus gitu. Loh, Kan udah ada sama dengan di awal. oh gitu? Coba kita tes. Sama dengan ini udah ada. Terus ini dihapus. Kemudian di Iya. enter. Nggak bisa juga. Ayo, seru ini jadinya kan? Ayo. Ayo guys. Kalau koma itu Pak setelah 70, Kalau apa? koma setelah 70 Pak. Coba dia Pak, koma titik Pak, yang tanda koma dengan titik itu Pak. Yang mana? Yang komanya Pak, kan ada koma titik, yang gaya titik 2, tapi dia titik dengan koma Pak. Ah, titik dengan koma. Ini sama dengannya saya kembalikan. Oke. Ini ya. Iya Pak, itu Iya. juga diganti Pak. Yang sananya juga diganti Pak. Oke, Apply. baik. Ini jadi kalau gini kan jadi sama-sama nyari kan? Jadi seru jadinya. Yes, betul. Konten 100. Jadi dia untuk kasus ini tidak bisa koma saja. Dia harus pakai titik koma. Nah, bagaimana ini agar berfungsi ke bawah semua? Kita coba tarik langsung ke bawah. Nah, alhamdulillah langsung otomatis muncul kata tidak lulus